warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Abdul? Hadir, Bu. Ya, Abdul. Erna? Hadirah. Erna masuk. Doni? Hadir, Bu. Dewi? Hadirah, Bu. Novi? Novi tidak masuk. Ada yang tahu Novi kenapa? Sakit, Bu. Sakit? Mari kita kirimkan doa untuk Novi ya. Semoga Novi cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita lagi. Al-Fatihah. Baik semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Ibu minta tolong pada ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, Mas Abdul dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mas Abdul. Baik anak-anak, motivasi belajar pada hari ini adalah dari pepatah yang bernama Albert Einstein pernah mengatakan, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah belajar sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa puas dan bangga dengan hasilnya. Ayo anak-anak dikeluarkan buku LKS-nya. Baik anak-anak, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian semua. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat angkat tangan? Siapa yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ayo Mbak Dewi dijawab. Pengertian Al-Quran dan hadis, benar Bu. sekali Mbak Dewi. Jadi kita minggu lalu belajar tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Siapa yang masih ingat Al-Quran itu apa? Saya, Bu. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Benar Muhammad. sekali. Siapa yang masih ingat Al-Quran itu apa? Ya Mbak Erna? Mukjizat, Bu. Benar sekali Mbak Erna. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Terus hadis. Siapa yang masih ingat pengertian hadis? Tidak ada? Jadi, hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi SAW baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Fungsi Al-Quran bagi manusia. Fungsi Al-Quran bagi manusia sesuai dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Sekarang buka LKS-nya halaman 13. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki ke bab 2.
dengan judul Renungkan Kekuasaan Allah dan Menggapai Rahmat-Nya. Pokok bahasan dari bab ini ialah menganalisis isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Baiklah anak-anak, perhatikan baik-baik cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi, isi kandungan Quran surat Asy-Syams atau Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini adalah membahas tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya atau sunatullah. Ayat pertama dari Quran surat Asy-Syams membahas tentang matahari, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadduhaha, pada pagi hari, yakni seiring secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Dan arti dari ayat kedua yaitu dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Dan ayat ketiga yang artinya berbunyi dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Yang keempat, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Yang kelima, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah.
dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluaskannya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Selanjutnya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak dan fitrah yang lurus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dengan kefasikan atau kejelekan dan keburukan. Selanjutnya, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas atau yang telah kita bahas tadi, ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang pertama, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Berarti bahwa beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Dan seperti firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Al-A'la ayat 14-15. Sumpah Allah yang kedua, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Seperti dalam ayat wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah yang mengotorinya, orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin juga mempunyai pengertian dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dasa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat nanti. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Doanya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsi la tashba'u wa min du'ai la yustajalaha. Rawahu Muslim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak merasa puas dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim.
Mohon perhatiannya anak-anak, kita hari ini sudah membahas isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 yang isinya tentang 7 fenomena menakjubkan dan sumpah Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 ialah: yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat, potensi, dan kecenderungan ganda, yakni positif ke arah yang baik atau negatif ke arah yang buruk. Jika ingin berbahagia, maka manusia harus mengembangkan diri ke arah yang baik. Yang kedua, manusia tidak dituntut membunuh nafsu dan memendam nafsunya. Yang dituntut adalah pengendalian nafsu itu agar mengarah kepada kebaikan dan tidak melampaui batas. Dan yang terakhir, penyucian jiwa adalah upaya sungguh-sungguh agar matahari kalbu manusia tidak mengalami gerhana dan bulannya selalu memberi penerangan. Ia harus berusaha agar siangnya tidak keruh dan tidak pula kegelapannya bersinambung. Cara untuk meraih hal tersebut adalah memperhatikan hal-hal spiritual yang serupa dengan hal-hal material yang digunakan Allah bersumpah itu. Hal spiritual yang serupa dengan matahari adalah tuntunan kenabian. Semua yang berkaitan dengan kenabian memiliki cahaya yang benderang. Sekarang, apakah masih ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu yang akan tanya kepada kalian. Coba Mas Doni sebutkan 7 fenomena menakjubkan yang telah kita pelajari. Yang pertama, apa? Matahari. Terus, ya, bulan. Yang ketiga, benar sekali. Yang keempat, malam. Yang kelima, jiwa dan penyempurnaannya. Langit dan pembinaannya. Bumi seisinya. Terus yang ke-9 dan 10 adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jawaban Mas Doni benar sekali. Ternyata Mas Doni masih ingat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tulislah Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya. Kemudian kalian hafalkan ayat tersebut dari ayat 1 sampai 10 saja. Ibu minta minggu depan tugasnya kalian kumpulkan dan setorkan hafalannya kepada Ibu. Bisa dimengerti ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. What did y'all do?